Mereka yang mengetahui itu sebagai feudalisme tidak tahu sejatinya apa yang diajarkan di dalam pesantren. Jadi kalau saya boleh pastikan, sementara ini dulu tidak ada ajaran feudalisme di pesantren. Kenapa pondok pesantren itu memberikan peraturan ketat? Ya toh, peraturan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, bahkan membawa HP pun kadang tidak boleh. Ya. Terus pacaran juga tidak boleh, semuanya tidak boleh. Itu mohon dicatat dari pertanyaan ini. Karena itu para kiai berpikir itu untuk menjaga hasanah ilmu yang diajarkan kepada santri. Jadi mengkanter mereka bukan berarti mencemooh mereka, mengkanter mereka bukan mencaci ataupun menyudutkan mereka, tapi menampilkan sisi negatif, sisi positif daripada pesantren. Dari background yang berbeda-beda ditumpuk jadi satu. Satu sisi saya harus ngajar, satu sisi kita juga harus memikirkan keluarga, satu sisi juga harus memikirkan ekonomi, satu sisi juga, ya Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah, ini sambat kepada Ustadz gitu ya. Siap. Kalau tanpa pertolongan Allah, mereka hanya memandang enaknya saja. Padahal itu berat. Halo Sobat Sambat, kembali lagi di Sambat Asik, gak sambat, gak asik. Yap, Sobat Sambat, malam hari ini penuh dengan keistimewaan, spesial, penuh dengan kebahagiaan. Sebab ya kita tahu sendirilah, kita cuman bahagia tapi di luar sana ternyata banyak yang sedang bumerang hatinya. Netizen yang sedang pelin-pelan dengan kata berkata di media sosial dengan kata atau peristiwa satu, yakni karena adanya boykot, trust 7 atau yang lainnya itu. Tentu hal ini sangat membara untuk diviralkan. Tapi bagi kita hari ini jangan diviralkan negatif, tapi harus kita bendung dan carikan solusi. Ya, hari ini di Sobat Sambat ya, di Sambat Asik kita hari ini sudah masuk kepada video yang ke-7 dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu salah satu kiai besar di daerah kami, Yai Anas Sugerawu Yai. Selamat malam Yai. Nah, beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah Ahmad Danom Dampit. Ya, untuk lebih lanjutnya, Yai, mohon maaf kita hari ini dengan nada-nada pemuda Yai. Luar biasa Yai. Mental yang gak karu-karuan ini, tetapi semangat kita juga gak karu-karuan Yai. Ya, di sambat hari ini Yai kita mau interogasi sedikit gak apa Yai ya. Siap. Ya. Kita kan di sini sebagai pemuda kepingin tahu Yai, bagaimana orang awam, masyarakat yang di sana atau yang menonton video ini pun tahu apa sih makna santri dan kiprahnya santri untuk Indonesia Yai. Menurut Yai sendiri gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri itu memang lagi diperbincangkan dan yang menurut saya istimewa banget. Iya. Apalagi sebenarnya kalau kita mau melihat sejarah santri gitu ya, santri di Indonesia terutama itu sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Iya. Tapi kadang ya, sesuatu yang baik, yang lama juga itu kurang diperhatikan. Bahkan Indonesia merdeka menurut sejarahnya juga salah sebagian besar ya. Sebagian besar salah satunya adalah karena peran seorang santri. Jadi kalau kita flashback kepada zaman dahulu bahwa santri dulu itu fungsinya juga menjaga negara, bahkan membentuk negara Republik Indonesia gitu ya. Kalau ditanya perannya ya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Bahkan komunitas santri bahkan juga pesantrennya itu ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi kalau sekarang lagi viral sekarang telat sebenarnya. Dan untuk
sepak terjang santri dari dulu memang sudah dikatakan baik, termasuk ikut membantu kemerdekaan, mendidik kiai-kiai dulu, mendidik generasi muda sehingga menjadi seorang kiai juga, menjadi seorang guru juga, sampai kamilah yang menikmati guru-guru tersebut. Jadi Gitu. kontribusinya santri itu besar sekali ya untuk bangsa ini sebenarnya ya. Kalau ditanyakan besar dan tidak, itu hanya orang yang memandang saja yang terlalu kecil. Yang terlalu Pandangan melihat. mereka. Iya. Ya. Ya, mereka yang memandang rata-rata satu bukan santri. Mereka tidak pernah nyantri. Bahkan yang paling parah adalah mereka melupakan sejarah. Jas merah. Jas merah. Iya. Ditarik lebih lama lagi ya, ditarik lebih lama lagi. Santri itu sudah ada mulai zaman Nabi Musa sebenarnya. Udah lama. Lama sebelum kan? adanya Islam tadi. Sebelum mulai zaman Nabi Musa. Coba Qurannya kan begini. Ya, ketika Nabi Musa ditegur oleh Allah, suruh belajar kepada Nabi Khidir gitu ya. Ya. Makanya kalau di Indonesia kan, saya potong dulu. Kalau di Indonesia kan yang namanya santri kan diperingati 22 Oktober. Itu hari kebangkitan Hari santri, santri. kebangkitan pesantren, kebangkitan ulama dan seterusnya lah. Tapi kalau kita mau lebih lama lagi, zaman Nabi Musa itu ada proses nyantri. Contohnya gini, dalam satu ayat Gusti Allah pernah menerangkan gini, qala lahu Musa. Ya toh, ala antu alima hal attabi'uka ala antu alimani mimma ulimta rusda. Jadi ketika Nabi Musa oleh Allah niku disuruh belajar mencari seseorang yang dimaksud adalah Nabi Khidir, ketika ketemu bahasa kitanya, itu bolehkah saya nyantri kepadamu untuk mengetahui sebuah kebenaran? Nah itu bahasanya, itu aslinya adalah asal usulnya santri. Jadi santri itu sesuatu yang istimewa, dari dulu sudah ada sebenarnya. Dari dulu. Ngapunten, Iya. Pak Ai, perbedaan santri zaman dahulu hingga saat ini, apakah ada perbedaan dari cara belajarnya? Kalau cara belajar, ya kalau cara belajar yang namanya santri itu tidak ada perbedaan. Jadi mereka santri itu di pondok pesantren, mayoritas pondok-pondok pesantren salaf dulu ya kita bahas, mayoritas pondok-pondok pesantren salaf itu cara belajarnya itu diantaranya menggunakan bahasa kuno menggunakan istilah sorogan. Sorogan itu adalah santri membaca di hadapan kiai yang nyemak, kalau salah dibetulkan, itu namanya sorogan. Iya, iya, iya. Kalau ada yang lagi istilah bandongan itu kiai baca kitab, santri maknani mendengarkan. Dan masih ada metode diskusi, ada istilah metode basul masail, ada istilah metode asistensi guru. Di pondok itu sudah ada semua. Dan itu cara belajarnya sudah lengkap. Mahasiswa mengenal asisten dosen, santri sudah ada. Jadi suruh nerangkan, gurunya membaca, coba terangkan, belajar menerangkan apa yang diinginkan. Gitu. Ya. Berarti hampir kurikulum Ya. santren itu Masuk kurikulum sekolah masuk di sekolah negeri maupun swasta ternyata sudah didahului dulu oleh Sudah santren. didahului Keren, santren. keren. Ya. Kalau boleh cerita sedikit perjalanan Pak Yai sendiri tentang menjadi santri, begitu, Pak? Mulai tahun kapan? Kalau saya Flashback ditanyakan, ya. wah, Ini flashback. kalau saya ditanyakan santri itu ya dari kecil saya. Ya. Kecil. Sekitar saya ingat saya umur 7 tahun itu nyantri. Saya Allahu yarham ya, guru kami Quran itu namanya Bapak Marsai itu. Iya. Saya diantarkan orang tua untuk belajar sana, belajar Quran. Setelah besar sedikit, kira-kira ya SMP atau SMP atau setingkat MTS itu, saya mondok, orang kampung tapi tidurnya di pondok. Ya. Kampung tidak di pondok. Tidurnya di pondok. Umur 7 tahun ya? Ya betul, sekitar MTS sudah berapa ya, kelas umur 10 11 ya. 11. Lo umur berapa ya? Ya, 14. itu 14. Oh, 14. kalau dulu belum 14 ya mungkin. Ya, saya sudah berumur 12, saya ingat itu ya sudah mulai nyantri. Nah, saya tidur di sana. Bahkan sama orang tua saya disuruh bahasa Jawanya sudah gede kok turun di omah. Nah disitulah saya mengenal, oh ternyata pesantren, kiai itu Masya Allah. Ini contoh saya. Bahasanya nakal itu kan biasa tuh. Iya, nakal. Kiai rela bangunkan pagi. Beliau saya yakin dengan mata yang tidak ngantuk, beliau sudah bangun lebih dulu. Sehingga beliau bangun mungkin sudah tahajud, mungkin setelah itu bangunkan santri-santri untuk bisa berjemaah
ya toh. Setelah itu santri diajar ngaji, setelah diajar ngaji itu disuruh bersih-bersih. Nah, bersih-bersih kan ajaran Rasulullah. An-nadhafatu minal Iman. Jangan sampai santri itu hanya belajar teori saja tapi tidak pernah praktek. Ya, walaupun ya ada santri yang bangunnya telat, bersih-bersihnya rotok males dan seterusnya, itu ya sampai sabar banget. itu salah satu Yai. Saya juga flashback kepada kalimat tadi itu. Iya. Di kelas saya itu dulu waktu SMP Yai ada tulisan itu an-nadhafatu minal iman. Saya kira itu cuma tulisan apa gitu. Kok kebersihan adalah iman. Tapi anak-anak nggak ada yang bikin Yai. Nggak ada yang bikin. Oh, ini gak iman semua ini. Ya, ini Yai kembali kepada tema Yai. Saya itu dari sekian banyaknya berita yang hari ini beredar Yai. Kok santri itu sekarang dunia pesantren sekarang itu kok secara kata di media itu kok diintimidasi Yai dalam hal feudalisme Yai. Katanya santri itu menautkan sistem feudalisme. Nah, segmen seperti ini kan juga menjadi ambigu. Saya punya saudara santri Yai. Terus yang satunya ada tetangga bukan santri. Yang satunya itu yang pro santri, yang satunya enggak. Gitu. Nah, terus mereka ini ketika ketemu dengan saya saling kumpul berdebat Yai. Nah, menurut Yai sendiri itu gimana hal seperti itu? Feudalisme. Iya, Feudalisme itu disematkan kepada santri atau di dalam pondok pesantren itu sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Sudut pandangnya mana? Mereka yang mengetahui itu sebagai feudalisme tidak tahu sejatinya apa yang diajarkan di dalam pesantren. Jadi kalau saya boleh pastikan, sementara ini dulu tidak ada ajaran feudalisme di pesantren itu. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Ya toh? Iya. Tidak ada sama sekali. Seperti contoh, orang berjalan bungkuk. Itu kalau kita mau lihat zaman membungkukkan badan atau dingkluk atau berjalan duduk itu kan diajarkan ya toh. Ya. Hormat kepada orang yang lebih tua, apalagi itu guru kita, gitu ya. Jadi kalau itu dibuat sebuah feodalisme, ya sangat tidak tepat sekali. Padahal orang ketemu dengan orang lain juga dingklu, pacar ketemu pacarnya juga dingklu. Ketika mahasiswa di wisuda itu, apakah dia danga atau dingklu? Gini. Kenapa santri yang dipermasalahkan sampai sekarang gitu ya? Iritasi mungkin itu Yai. Mungkin nggak pernah nyantri itu. Nggak pernah nyantri. Sebenarnya wujud cara menghormati. Iya. Diajarkan tawadhu satu, cara menghormati satu. Nah, coba kalau kita mau ekstrim-ekstriman ya. Kita flashback kepada zaman Nabi Adam, ketika Nabi Adam jadi diajarkan ilmu oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma itu. Kan malaikat disuruh sujud, tapi yang dimaksud sujud itu adalah hormat kan, bukan sujud seperti orang sholat. Iya. Nah, yang nggak suka siapa? Iblis. Padahal Allah tidak mengajarkan menyembah Adam, tidak mengajarkan malaikat menyembah Adam, tapi suruh menghormati. Jadi kalau dikatakan feodalisme tidak ada, apalagi coba? Ya, seperti santri disuruh, yang paling viral sekarang disuruh ro'an. Mereka lebih senang ro'an. Tanya saja. Sumpah ngaji, kesel, ro'an saja. Wah, senang. Ini senang. malah kepingin punya cita-cita nyantri juga. Tapi sudah berumur saya Yai. Mungkin anak saya nanti saya nyantrikan Yai. Boleh nggak kira-kira Pak Yai? Nggak mau. Karena saya mondok gitu. Boleh. Kamu umur berapa ya? 24. 24 mau nyantri. Iya. Tapi Yai, kemarin itu sempat ya ada yang viral ya bro ya. Kemarin itu kayak cerita apa? Boykot kelas 7 kayak itu kan karena pengaruh dari media feudalisme tadi. Digitalisasi dengan pesantren. Menurutnya Yai ini seharusnya bagaimana? Ya, pendapat. Karena pandangannya. Mediasinya orang-orang boykot kelas 7 itu karena mereka kalah di digitalisasi. Ya. Nah, bagaimana orang-orang pesantren itu bisa menjadi netral juga kepada dunia pesantrennya juga, juga di medianya, teknologinya itu. Karena kan mereka mengendalikan sosial itu juga. Iya. Bagaimana cara pandangnya Yai untuk seperti itu? Ya, makanya
kalau pandangan saya, marilah kita santri-santri semua ini sudah mulai proaktif gitu ya. Proaktif. Dalam dunia media sosial. Sosial. Sehingga yang kita tampilkan adalah santri tidak hanya ketika kebutuhan saja, ya tampilkan semua bagaimana kegiatan santri, bagaimana sisi positifnya. Saya kira kalau dicari sisi negatifnya ada. Jadi pondok pesantren itu kalau dibuat alat konten sebenarnya sudah lengkap. Iya, iya. Ya, ngajinya, tidak pernah ajaran membenci orang, tidak pernah ajaran ngamuk. Bahkan kita tahu demonya kemarin saja sangat ya Baik sekali. baik sekali. Ya. Ya, kami lihat saya masang masang story gitu ya. Ketika Iya. saya melihat coba nih, delok bahasa Jawanya ya. Ketika santri yang demo, polisinya ikut pakai kopiah, Iya. tidak bawa apa namanya itu? Oh, penghalang, tidak bawa gas air mata, tidak bawa semuanya. Itu menunjukkan santri itu akhlaknya bagus. Dan itu didikan kiai yang mereka sebut feodal. Makanya di segmen ini, di segmen pertanyaan ini, saya Iya. ingin menyampaikan gini ya. Kenapa pondok pesantren itu memberikan peraturan ketat? Ya toh, peraturan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, bahkan membawa HP pun kadang tidak boleh. Iya. Terus pacaran juga tidak boleh, semuanya tidak boleh. Itu mohon dicatat dari pertanyaan ini. Karena itu para kiai berpikir itu untuk menjaga hasanah ilmu yang diajarkan kepada santri. Kenapa santri diajarkan tawadhu? Kenapa santri diajarkan hormat? Kenapa santri diajarkan totalitas kepada kiai? Karena untuk mengajarkan hasanah ilmu. Bayangkan kalau santri ini tanpa diajarin akhlak, terus moro alim gak ada akhlak, alim tidak punya akhlak, itu akan disematkan kepada santri semua. Nah, gitu ya. Jadi benar-benar membentuk akhlak itu ya. Betul-betul menjaga keilmuan yang dia cari itu. Adab lebih utama. Ya. Ya, ingat sobat sambat, adab lebih utama. Ya, mari kita tetap sopan dan santun. Ya, ngopi boleh, nakal boleh. Kalau katanya Yai, nakal boleh, normal gitu kan Yai. Itu proses, nakal di pondok itu proses. Tapi kalau nggak punya adab, naudzubillah. Sekakmat langsung itu. Ya, ini Yai. Selanjutnya terkait prasangka, tergantung orang awam terhadap prosesnya santri yang dibukukan tadi itu kan sekarang sudah viral Yai. Yang seharusnya kita obati dari mana Yai? Itu kan perlu Yai. Kan mereka sudah termakan oleh media. Itu jadi giring. Iya. Terus bagaimana kalau misalkan dari kalangan pesantren Yai atau santri-santrinya panjenengan misalkan harus ini nanti diperangi medianya. Kita perangnya lewat teknologi ya, gitu. Apakah seperti itu Yai? Ya. Gini, saya cuma membaca satu, memahami sudut pandang satu yang menyatakan boikot kepada Trans 7. Ya, siap. Ya, boikot Trans 7 itu ya ada baiknya juga. Ya. Oh, ada baiknya. Kenapa kok nggak demikian? Ya karena media yang dibuat mencaci orang itu yang harus kita selesaikan. Justru kalau kita boikot orangnya tidak boleh dalam syariat Islam. Kalau kita yang kita benci itu adalah medianya, bukan orangnya. Kalau ada orang main judi, yang kita larang orangnya, medianya juga diambil kalau bisa, kan begitu, dihilangkan. Sama dengan itu sebenarnya. Itu bagi mereka yang memiliki sudut pandang kenapa harus boikot, karena acara itulah yang menyebabkan dia menfitnah, dia mendiskriminasi pesantren, menyudutkan orang lain, bahkan mereka menyampaikan sesuatu narasi yang bukan dari kenyataannya. Jadi jatuhnya ini kepada apa itu kemarin DFK ya, jatuhnya kepada DFK. Ya perlu juga itu harus ada tameng ya. Nah, yang kedua ya kita sebagai termasuk ini acara yang sampean semua nih gagas, ini saya kira sangat baik. Jadi mengkanter mereka bukan berarti mencemooh mereka, mengkanter mereka bukan mencaci ataupun menyudutkan mereka, tapi menampilkan sisi negatif, sisi positif daripada pesantren. Dan pesantren itu sisi positifnya alhamdulillah hampir 99% gitu tuh. Kalau negatifnya coba. Makanya orang ada yang berbicara bahwa pesantren itu ada larangan A, larangan itu sebenarnya bukan mengekang santri, tidak. Itu tadi sudah kembali lagi mengawal hasanah ilmu pesantren. Satu kutipan yang insya Allah itu begitu
menjadi Luar biasa apa sekali. disclaimer untuk teman-teman sobat sambat yang dari kemarin itu komen bahas santri sekarang. Nah ini kita ketemu dengan pakarnya langsung. Pakar ini bahaya. Pakar santri ya. Mohon maaf ya, apa langkah terbaik untuk menyamakan persepsi media sosial dan pesantren agar nilai-nilai itu dapat diterima dengan baik itu? Coba diulangi biar maksud. Langkah terbaik untuk menyamakan persepsi antara media sosial dan pesantren agar keduanya saling menghormati nilai-nilai dan budayanya. Iya, jadi kembali lagi kita harus memperbanyak untuk mengekspos tentang kegiatan positif santri. Gitu ya. Itu menurut saya sangat perlu sesering mungkin. Oh kayak maksudnya kayak di IG upload gitu Ya. atau TikTok upload. Ya, tidak hanya kebutuhan pas waktu PPDB saja gitu. Oke, mas. Iya kan? Ya. Ya. Wah berarti itu. Iya memang begitu. Nah, yang kedua tadi sudah saya singgung, sebenarnya tidak usah lah kalau kita mau mewujudkan itu, tidak usah mencaci mereka. Buatlah dengan gaya kita sendiri, dengan apa namanya model kita sendiri, alat sederhana tapi tidak sesederhana pemikiran. Gitu ya. Siap. Yai, ini kan apa namanya dari awal segmen yang kita tanyakan Yai. Sebagai pengasuh pesantren Yai, punya rasa sambat gak Yai? Karena kita ini kan sambat asik Yai. Kita ya syukur juga ya, panjenengan ya semoga diberi kesehatan terus, Ya, amin. bisa Amin, merangkul kita semua muda-mudi ini yang nggak tahu pesantren dan akhirnya mungkin nanti dari podcast ini bisa tahu ya. Sampai hari ini sambatnya panjenengan apa ya? Ya. Sambat ya. Ya, Sambat dulu ya. Boleh ceritakan kita. Sambat gitu ya. Ya. Tapi sambat sebagai manusia biasa loh ya. Oke, siap. Manusia biasa. Jadi begini. Bahkan orang luar tuh tidak tahu. Orang terdekat pun kadang sulit sambatnya kiai itu. Maksudnya begini. Kiai itu ketika mulai dari awal dia harus mendidik santri. Bahkan santri yang datang tidak dari satu daerah. Itu tidak dari satu daerah, dididik. Yang datang tuh macam-macam, ada yang pinter, ada yang langsung manut, ada yang, bahkan ada yang setengah dablek, yang pol dableknya, gitu ya. Nah, dari background yang berbeda-beda ditumpuk jadi satu. Satu sisi saya harus ngajar, satu sisi kita juga harus memikirkan keluarga, satu sisi juga harus memikirkan ekonomi, satu sisi juga, ya Allah, kalau tanpa pertolongan Allah, ini sambat kepada pusat gitu ya. Siap. Kalau tanpa pertolongan Allah, mereka hanya memandang enaknya saja. Padahal itu berat. Di waktu kita harus ngajar, keluarga kita butuh ekonomi, makan dan yang lain. Itu harus bisa membedakan. Tidak ada santri itu memanfaatkan, kiai memanfaatkan santri itu tidak ada. Kita harus tahu deh ya. Yang sekarang diberitakan bahwa kiai amplop dan seterusnya itu sampai sekarang mata saya, pikiran saya tidak pernah tahu itu secara pasti dan tidak ada. Kenapa? Kiai itu sudah tahu kalau hidup mencari amplop itu adalah termasuk ulama su kan begitu sih. Ulama su apa itu ya? Ulama yang jelek, ilmunya dibuat mencari dunia bukan untuk mencari akhirat. Dan itu tahu para ulama-ulama. Jadi santri yang datang itu dengan berbagai macam santri, ada yang suki, ada yang tidak punya, bahkan ada yang mondok gratis, mau bayar separuh, bayar semuanya, semua diterima santri. Dan kiai itu harus bisa menyamakan semuanya rata. Tidak boleh yang suki diopini bener sing kak bayar kak diopini. Itulah ya, itu sambat manusia biasa gitu ya. Repot sudah pasti. Di satu sisi ngurusi anak wong, kadang kita mengurusi santri itu orang tuanya itu lebih enteng daripada kiai. Ya tak lebih enteng daripada kiainya kan. Bahasanya santri ini ke pesantren pasrah patitip sebenarnya ya. Coba kita tes sekarang ya. Kita santri sudah sering saya sampaikan kepada anak-anak. Coba kalau kamu kencing di terminal berapa? Satu kali kencing. Berapa bro? 2000. 2000 ya? 2000. Kalau sering. Kalau sehari 5 kali? 10.000. Di pondok bayar enggak? Enggak. 1 bulan biasanya. Beraknya enggak bayar. Oh, enggak bayar. Mandinya enggak bayar. Ya toh? Artinya kalau itu mau dicari enggak bayar.
Uang yang dibayarkan saja itu saja ketika dikalkulasi di luar pondok itu sudah cukup. Masa Kiai mau cari padi? Dari situ saja sudah cukup ya. Coba kalau di pondok Nurul Ta'ala ini kan cuman sekolah sama makannya sama hidupnya semua wis tiap bulan kan 300.000. Ya. 300.000 itu makan, sekolah SMP, SMA juga dinia. Luar biasa. Logikanya pondok-pondok besar sama cek nanti. Makanya Transvi perlu tahu itu berapa biaya di pondok. Nggak ada yang jutaan itu. Yang jutaan ya yang pondok-pondok modern, yang mewah-mewah. 300.000 buat 1 bulan ya? 1 bulan. Abu, kita, wah 1 juta langsung 1 hari habis. Nah ini santri loh, keren nih. Jadi kalau dikatakan Kiai mencari apa tadi biasanya apa yang Amplop. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Makanya kami Iya. dididik oleh para kiai sebenarnya bukan hanya saya, guru-guru saya. Karena yang ngomong ya guru saya, kiai otomatis dia didikan dari atasnya. Maka ya ketika kamu mau mengajar, ketika kamu bangun pesantren, ya maka jangan pernah ya katakan kongkon sugi disik, duit usaha dulu. Itu memang ajarannya, nggak pernah minta-minta. Masuk ini. Cerita pondok ini gitu ya. Iya, Pondok iya. ini ketika sowan kepada dulu, ketika mau membangun pondok itu sowan kepada beliau ya Haji Abdul Ghafur, Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Yai, saya matur, Yai mohon doa restunya kami pengen mendirikan pesantren gini karena ada santri yang harus mukim gini. Bahasanya Mbah Yai Ghafur wis wani melarat. Wis wani melarat, artinya nggak punya uang sudah. Karena orang membangun pesantren itu harus semuanya diberikan kepada pesantren. Oh gitu. Berarti gak harus kaya juga kalau mau buat pesantren gitu ya. Oh, yang melarat saya sudah bisa. Oke, berani miskin dulu berarti. Iya. Ini Ya. Yai, kan kita juga temanya pesantren, santri Yai. Kalau nggak salah saya nangkep kemarin dari kita ini mencatat tanggal 22 Oktober mendatang, berarti hari Rebu depan ini, Ya. itu kan ada peringatan Hari Santri Nasional Yai. Ya. Harapannya Yai sebagai pemegang pesantren dan punya santri, harapannya apa untuk santri hari ini? Begitu. Untuk ke depan. Iya, Ya. Ke depannya. Jadi selain daripada santri itu harus modal utamanya mengaji ilmu syariat dan ilmu pelajaran pondok pesantren. Jadi ke depan santri harus melek IT, Digital. ya, digital, Teknologi. sehingga apa yang dia pahami, dia pelajari bisa diaplikasikan di media sosial sebagai bentuk hasil daripada mereka belajar. Nah, baik akhlaknya, baik ilmunya. Ya. Kadang santri itu iso, termasuk saya nih, iso ngaji tok kan ngupload yo angel. Tadi Yai juga aktif di media sosial. Hanya sebisanya saja. Ya. Yang kedua, santri harus serba bisa. Jadi ke depannya santri harus serba bisa. Itu yang sering disampaikan oleh guru-guru kami. Jadi saya pernah mendapat, aku senang main duit santri itu iso sembarang. Bahasanya guru itu bisa, harus serba bisa. Jangan sampai bisa ngaji saja. Nah, sebuktinya ketika kemarin ada kasus salah satu alumni pondok pesantren Lirboyo dengan Trans 7 ya, yang berada di dewan, yang jadi dewan siapa? Itu santri-santri semua alumni Lirboyo. Kayaknya baca sholawat ya. Baru pertama kali DPR dibacain sholawat. Coba begitu terus. Makanya santri itu hebat. Iya. Santri itu hebat ya. Ya, berarti 2 poin penting di ASN nanti teman-teman Sobat Sambat. Yai Anas adalah pengasuh pesantren, tapi beliau juga merangkul segalanya, tentunya khususnya kepada santri. Dan untuk para santri yang ada di luar sana yang nonton ini, jangan lupa, jadilah santri yang multitalent, tetap menjaga khazanah Islam, sejarah Islam jangan sampai lupa, jas merah. Dan untuk masyarakat awam yang nggak tahu tentang santri, tonton habis video ini agar kalian tidak cemooh terus pikirannya, nggak terus iritasi kepada dunia pesantren atau kiainya. Kalau mau dihormati ya silakan buat santri dulu. Gitu ya. Ya. Ya, itu
sekian dari podcast kami hari ini. Semoga sambatnya Yai Anas ini bisa tersampaikan Yai. Dan ini kami ucapkan terima kasih Yai ya, untuk podcast kami. Oke, sobat-sobat, kita akan kembali lagi di video selanjutnya, podcast yang semakin seru dan semakin heboh tentunya ya. Oke, sobat-sobat, kita akhiri pada segmen pada video ini. Sambat asik, Gak sambat, gak asik.